Halo Minasama, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana para pekerja kantoran Jepang yang dikenal sebagai salaryman menghadapi kenaikan harga dan uang saku yang terbatas. Seperti yang Anda tahu, Jepang adalah negara dengan biaya hidup yang tinggi. Dan bagi para salaryman yang biasanya memiliki gaji tetap, kenaikan harga ini sangat terasa. Mereka harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, transportasi, dan sewa rumah. Bahkan, harga ramen di Jepang sekarang bisa tembus lebih dari 1.000 yen. Waduh, dompet makin tipis nih. Nah, di tengah kenaikan harga yang nggak ada habisnya, bukan cuma istri yang harus berhemat, para suami juga harus pintar-pintar mengelola uang sakunya. Kira-kira gimana sih perjuangan mereka? Yuk, kita bahas. Jadi gini, meskipun gaji di Jepang mengalami kenaikan bersejarah, jumlah uang saku para suami justru menurun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Waduh, ini sih kenyataan pahit. Dan sepertinya, negosiasi kenaikan uang saku ke istri itu hampir mustahil ya. Kalau nggak bisa naik, ya udah. Solusinya, kerja ekstra di rumah, cuci piring, bersihin toilet kucing, ajak anjing jalan-jalan, dan siapa tahu ada bonus uang saku. Tapi tetap aja, buat para suami, perjuangan ini nyata. Kita semua paham rasanya kan? Nah, gimana sih cara karyawan di Jepang mengelola uang saku mereka? FNN, salah satu berita digital Jepang, telah mensurvei 114 pekerja dan hasilnya cukup mengejutkan. Pertama, FNN bertanya, apakah mereka pakai sistem uang saku? Hasilnya, banyak yang enggak. Saya nggak pakai, keuangan kami dipisah, kata salah satu pekerja. Ternyata banyak pasangan yang lebih memilih mengatur keuangan mereka secara mandiri. Tapi ada juga yang memilih sistem uang saku untuk mengontrol pengeluaran lebih baik. Sekarang mari kita lihat kehidupan nyata para karyawan di tengah kenaikan harga. Di Taman Kinshi, Tokyo, saat jam makan siang, banyak karyawan yang makan di luar sambil menikmati udara segar. Ada yang makan hamburger set seharga 650 yen, ada juga yang memilih bekal sendiri biar lebih hemat. Salah satu karyawan yang FNN temui punya uang saku 35.000 yen per bulan. 15.000 yen buat makan siang, 15.000 yen buat rokok, sisanya buat minuman dan hiburan katanya. Wah, harus pintar-pintar atur budget ya. Ada juga pria yang hanya punya uang saku 5.000 yen per bulan. Saya baru punya anak, jadi harus lebih banyak berhemat, ujarnya sambil menikmati krim custard, 165 yen sebagai sarapannya. Sementara itu, di daerah Shinbashi, tempat favorit para pekerja kantoran buat minum setelah kerja, seorang pria 24 tahun yang baru menikah mengeluh, saya suka minum-minum, tapi sekarang nggak bisa sering-sering. Uang saku saya cuma 30.000 yen, nggak cukup. Untuk mengatasi ini, beberapa orang mulai menghemat dalam hal makanan. Salah satu pekerja di toko barang bekas di Kashiwa, Chiba misalnya, memilih minum teh botol dari supermarket murah dibanding kopi kaleng di vending machine. Lebih hemat katanya. Saat jam makan siang, ia makan bekal super murah. Gorengan beku 120 yen, acar plum 10 yen, furikake 1 yen, dan sup miso instan 15 yen. Total biaya makan siangnya hanya 208 yen. Benar-benar hemat maksimal. Di tengah harga makanan yang makin mahal, beberapa orang punya trik sendiri. Seorang pria di Yokohama misalnya, selalu mencari makan siang di bawah 500 yen. Saya makan soba 450 yen di restoran cepat saji, katanya. Di depan stasiun Yokohama, sebuah warung soba cepat saji menjadi penyelamat banyak karyawan. Harganya cuma ucus yen. Kalau pakai Chikuwa jadi 470 yen. Selain murah, pelayanannya juga super cepat. Setelah memesan, hanya dalam 30 detik, makanan langsung siap. Jadi, dari semua cerita tadi ya, bisa kita simpulkan kalau kenaikan harga ini benar-benar berdampak besar pada kehidupan banyak orang. Uang saku semakin sedikit, tapi kebutuhan makin banyak. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi mereka, apa strategi kalian untuk tetap bertahan di tengah kenaikan harga ini? Kasih tahu di kolom komentar, ya!
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.